Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Alhamdulillah, tidak selalu lupa saya mengingatkan nikmat yang paling mahal, nikmat sehat, bernafas, menggerakkan anggota badan kita, melihat alam semesta. Semoga semakin membuat kita beriman, bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah Syekh Jangkung. Siapakah Syekh Jangkung dan asal muasal jimat lulang kebulandoh ya. Jadi kali ini kita akan membahas rinci asal muasal jimat lulang kebulandoh dan Syekh Jangkung. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Jadi sumber yang saya akan kisahkan ini berasal dari Direktorat Pati dan sumber-sumber yang dikaji untuk melengkapi tentang kisah Syekh Jangkung ini dan asal muasal lulang kebulandoh. Bagi sebagian warga Pati, Jawa Tengah, nama Syekh Jangkung tidak bisa dilepaskan dengan cerita mengenai kesaktian Syekh Jangkung atau juga dikenal sebagai Saridin yang begitu melegenda. Menurut Babat Pati, Saridin adalah anak angkat Ki Ageng Kingiran yang ditemukan di pinggir sungai. Lalu oleh Ki Ageng Kingiran, bayi tersebut diambil dan diberi nama Saridin. Selama ini Ki Ageng Kingiran memang mendambakan anak lelaki meski telah memiliki putri yang bernama Sumiem. Setelah dewasa, Sumiem diperistrikan oleh seorang laki-laki bernama Branjung, sedangkan Saridin dikawinkan dengan gadis bernama Sumirah. Dalam satu versi dikisahkan jika Saridin muda pernah berguru ke Sunan Kalijaga, sehingga dia ini memiliki ilmu kesaktian yang lumayan. Jadi beliau ini pernah berguru kisahnya dengan Sunan Kalijaga yang mewarisi sebagian ilmu-ilmu yang bisa mendapatkan karomah ataukah kesaktian dari Sunan Kalijaga ya. Jadi seiring perjalanan waktu Ki Ageng Kingiran, orang tua angkat Saridin yang sudah tua berpesan, jika dia meninggal, maka pohon durian miliknya akan diwariskan kepada Saridin dan Branjung, suami dari Sumiem. Ki Ageng Kingiran berpesan, jika siang durian tersebut merupakan bagiannya Branjung, sedang kalau malam bagiannya Saridin. Bila ada yang jatuh siang menjadi rejeki Branjung, sedangkan kalau jatuh malam hari maka rejekinya Saridin atau Syekh Jangkung ini. Ternyata durian tadi kalau siang tidak ada yang jatuh, sedangkan kalau malam banyak yang jatuh, sehingga si Syekh Jangkung atau Saridin ini mendapatkan banyak durian dari bagiannya atau rezeki dia kalau malam hari ya. Branjung mulai merasa iri hatinya dan timbul dalam pikirannya ingin menyamar menjadi harimau untuk menakut-nakuti Saridin atau Syekh Jangkung. Setelah berubah dirinya menjadi harimau, maka segera memanjat pohon durian. Saridin tahu kalau ada harimau di pohon durian, segera ditombak kena dan mati. Setelah harimau mati, berubah lagi menjadi manusia. Oleh petinggi Pati, Saridin didakwa telah melakukan pembunuhan sehingga harus dijatuhi hukuman. Jadi si Saridin sebenarnya tidak sengaja, dia tidak tahu kalau si Branjung ini menyamar menjadi harimau, sehingga tanpa sengaja si Saridin membunuh si Branjung yang menyamar menjadi harimau, sehingga petinggi Pati memberikan hukuman ya. Kemudian Saridin dipenjara oleh penguasa Pati.
Sebelum dipenjara, Saridin bertanya apakah boleh pulang jika kangen anak dan istrinya. Petugas menjawab, boleh asal bisa. Dan terbukti beberapa kali Saridin bisa pulang, keluar dari penjara di malam hari dan kembali lagi esok harinya. Hal ini tentunya membuat penguasa Pati jengkel, lalu Saridin dikenai hukuman gantung. Tapi saat digantung, para petugas tidak mampu menarik talinya karena terlalu berat. Saridin atau Syekh Jangkung menawarkan ikut membantu. Dijawab oleh Adipati, boleh asal bisa. Dan karena izin itu, Saridin lepas dari talinya, lalu ikut menarik tali gantungan. Jadi lucunya si Saridin pun meminta izin kepada Adipati untuk ikut membantu, dan dia melepas talinya ya, sehingga ikut menarik, yang ditarik jadinya kosong. Seperti itu lucunya Syekh Jangkung. Adipati pun semakin murka ya, dan menyuruh membunuh Saridin saat itu juga. Lalu Saridin memutuskan melarikan diri dan berguru pada Sunan Kudus. Di sini Saridin tidak berhenti menunjukkan kesaktiannya, malah semakin menonjol. Saat disuruh bersyahadat oleh Sunan Kudus, para santri lain memandang remeh pada Saridin. Apa mungkin dia bisa mengucapkan dengan benar? Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan semua orang. Saridin justru lari memanjat pohon kelapa yang sangat tinggi dan tanpa ragu terjun dari atasnya ya. Sampai di tanah dia tidak apa-apa. Semua pada heran pada apa yang terjadi pada si Saridin atau Syekh Jangkung ini. Sunan Kudus menjelaskan bahwa Saridin bukan cuma mengucapkan syahadat, tapi seluruh dirinya bersyahadat. Saya ulangi lagi, Sunan Kudus menjelaskan bahwa Saridin bukan cuma mengucapkan syahadat, tapi seluruh dirinya bersyahadat, menyerahkan seluruh keselamatan dirinya pada kekuasaan tertinggi. Kalau sekedar mengucapkan kalimat syahadat, anak kecil pun bisa. Namun Saridin masih tetap dilecehkan oleh para santri. Saat ada kegiatan mengisi bak air untuk wudhu, Saridin bukannya diberi ember, malah diberi keranjang. Tapi dengan keranjang itu pula Saridin bisa mengisi penuh bak air. Jadi salah satu karomah beliau ini, dengan keranjang pun beliau bisa mengisi ember sehingga penuh ya, karena diolok-olok oleh temannya. Saat Saridin mengatakan bahwa semua air ada ikannya, tidak ada yang percaya. Akhirnya dibuktikan mulai dari comberan, air kendi sampai air kelapa. Ketika semua ditunjukkan di depan Saridin, semua ada ikannya ya, luar biasa. Karena Saridin terlalu jumawa dan pamer kelebihan, sehingga dia akhirnya diusir oleh Sunan Kudus, harus keluar dari tanah Kudus. Singkat cerita, Saridin lalu bertemu dengan Sunan Kalijaga, gurunya terdahulu. Kemudian Saridin diperintahkan untuk bertapa di lautan dengan hanya dibekali 2 buah kelapa sebagai pelampung. Tidak boleh makan kalau tidak ada makanan yang datang, dan tidak boleh minum kalau tidak ada air yang turun. Setelah berhari-hari bertapa di laut dan hanyut terbawa ombak, akhirnya dia terdampar di salah satu kerajaan di Pulau Sumatera yang belum masuk dalam kekuasaan Kerajaan Mataram. Raja tersebut menganggap remeh Sultan Agung. Saridin menyela omongan raja tersebut. Dia merasa terpanggil sebagai seorang yang sama-sama dari tanah Jawa. Dia mengaku sebagai hamba Mataram yang mau menguji kesaktian dengan sang raja. Aku bisa menghitung kekuatan pasukan kerajaan ini yang paduka gelar di alun-alun kerajaan, kata Saridin atau Syekh Jangkung. Ribuan pasukan itu telah siap siaga untuk melawan Sultan Agung Mataram. Ya, coba kalau kamu bisa menghitung ribuan pasukanku dengan tepat, aku akan mengaku kalah sama kamu, wahai Saridin. Lalu Saridin melesat dengan cepat ke atas, berlari dari ujung ke ujung tombak yang mengacung ke langit. Semua dihitung dengan cepat seperti kilat. Dia kemudian berada di hadapan raja dengan menebak jumlah pasukan yang berbaris. Raja itu pun tertunduk, bergetar,
ciut nyalinya menghadapi kesaktian Saridin. Seketika itu raja takluk di hadapan Saridin, namun dia tidak menerima sembah bakti. Saridin menyarankan untuk tunduk kepada Sultan Agung saja, sebab Saridin adalah salah satu hamba dari Mataram. Dengan demikian raja tersebut tunduk takluk kepada Sultan Agung tanpa perlawanan sama sekali. Jadi raja yang dia ketemukan ketika terhanyut disuruh minta takluk atau tunduk ke Sultan Agung, tidak mau. Tantangannya yaitu dengan menghitung jumlah pasukan tadi ya, seperti itu penjelasannya. Selain sakti mandraguna, Saridin juga dikenal sebagai ahli berdakwah agama Islam, beramal ibadah, membantu kaum duafa dan para fakir miskin. Ketenaran Saridin ataupun Syekh Jangkung ini sampai ke wilayah Mataram. Kehebatan Syekh Jangkung akhirnya sampai di telinga Sultan Agung Raja Mataram. Sultan Agung sedang bingung karena warga di Alas Roban mengadu karena saat ini banyak warga yang menderita karena Ki Jati, penguasa Alas Roban yang sangat kejam dan banyak membunuh warga yang akan membuka ladang di daerah itu. Siapakah Ki Jati? Ki Jati adalah orang yang sangat sakti juga, yang bisa berubah menjadi siluman ular yang sangat ganas. Tidak itu saja, Ki Jati yang menganut aliran sesat selalu menculik gadis-gadis muda di sekitar Alas Roban untuk dijadikan tumbal agar dia tetap dikjaya dengan ilmu hitamnya. Sultan Agung lalu minta tolong pada Syekh Jangkung untuk menumpasnya. Lalu Syekh Jangkung atau Saridin mendatangi Ki Jati. Terjadilah pertarungan hebat antara Syekh Jangkung atau Saridin dengan Ki Jati yang menganut aliran hitam atau sesat. Ki Jati kalah dan Syekh Jangkung minta agar Ki Jati berjanji akan meninggalkan Alas Roban. Namun Ki Jati masih menyimpan dendam pada Syekh Jangkung. Atas jasanya menumpas penguasa Alas Roban, Syekh Jangkung mendapatkan hadiah dari penguasa Mataram, Sultan Agung, untuk mempersunting kakak perempuannya, yaitu bernama Retno Jinoli. Saat Syekh Jangkung berbahagia akan melaksanakan pernikahannya, Ki Jati yang masih dendam raganya masuk ke dalam Retni Jinoli ya. Syekh Jangkung kini harus berhadapan dengan siluman ular Alas Roban yang merasuk ke dalam diri Retno Jinoli. Dengan sungguh-sungguh Syekh Jangkung meruqyah calon istrinya. Istri Syekh Jangkung sembuh dan siluman ular yang masuk ke raga Retno Jinoli keluar. Syekh Jangkung marah hingga akhirnya dapat membunuh Ki Jati. Wanita terah keraton Mataram itu lalu menjadi istri sah Syekh Jangkung dan diboyong ke Miono. Ketika usia Syekh Jangkung mendekati senja, dia memilih hidup sebagai petani dengan membuka perkampungan baru di kawasan Pati, Jawa Tengah. Dalam perjalanan mencari perkampungan, sampailah di desa Lose. Di sini dia bertemu dengan 7 orang yang sedang memperbaiki atap sebuah rumah. Dari sinilah Syekh Jangkung ingin membuktikan kebaikan perilaku ketujuh orang tersebut. Lantas dia mengalihkan perhatian mereka dengan bertanya, apakah ada warga sekitar yang akan menjual kerbau? Jadi ini asal muasal jimat yang bernama Lulang Kebulandoh ya. Jadi Anda dengarkan baik-baik. Maksud Syekh Jangkung jika ada maka dia ingin membeli 2 ekor dengan alasan untuk keperluan membajak sawah. Ketujuh orang melihat pakaian Syekh Jangkung yang compang-camping tidak mengindahkan pertanyaan tersebut, malah menghinanya dengan jawaban yang menyakitkan. Mereka mengatakan di desanya tidak akan ada orang menjual kerbau kepadanya. Namun, bila mau dia akan diberi kerbau yang sudah mati. Di luar perkiraan ketujuh orang itu, Syekh Jangkung menerima tawaran mereka. Lalu berangkatlah mereka bersama menuju tempat kerbau mati. Syekh Jangkung lantas menatap seonggok kerbau yang sudah tidak bergerak itu atau mati. Badannya sangat besar dengan tanduk yang sudah melengkung. Melihat kerbau itu, Syekh Jangkung lantas
sholat dan meminta kepada Allah agar kerbau itu dihidupkan kembali. "Sekarang bangunlah," ujar Syekh Jangkung sambil mengelus-elus tanduk kerbau itu. Aneh bin ajaib, tiba-tiba kerbau itu mengibaskan ekornya menandakan dia hidup kembali. Itulah karomah Syekh Jangkung, ya. Dan asal muasal Lulang Kebolandoh yang harus Anda dengarkan baik-baik, ya. Tahu kejadian ajaib itu serta merta ketujuh orang yang semula meremehkan diri Syekh Jangkung langsung bersujud untuk menyampaikan permintaan maafnya karena sudah menghina Syekh Jangkung, ya. Sejak itu Syekh Jangkung membuka perkampungan di tempat ketujuh orang tersebut yang lantas dikenal dengan nama Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Pati, Jawa Tengah. Sebelum meninggal dunia, Syekh Jangkung berpesan agar kelak kerbau itu disembelih dan dibagikan kepada seluruh penduduk. Tapi ketika meninggal dunia, kerbau itu menghilang dan baru muncul pada hari ke-40. Oleh anaknya, kerbau itu disembelih dan dibagikan kepada penduduk Landoh. Sementara itu, kulitnya atau lulang disimpan dengan rapi. Suatu ketika ada seorang pedagang yang kehilangan sabuk pengikat barang dagangan. Dia mengadu kepada Tirto Kusumo, anak Syekh Jangkung. Jadi nama anak Syekh Jangkung ini Tirto Kusumo, ya, yang akhirnya memberikan tulang kerbau peninggalan ayahnya. Jadi dikasihlah tulang kerbau peninggalan ayahnya. Namun di pinggir kampung, sapi yang mengenakan tulang kerbau itu mengamuk, ya. Tak seorang pun yang berhasil membunuhnya. Anehnya, sapi itu tiba-tiba menjadi kebal terhadap senjata. Ketika sapi itu kelelahan, Tirto Kusumo mengambil tulang kerbau itu dan sapi itu pun dengan mudah bisa dibunuh dengan tombak. Jadi tulang kebo punyanya si Syekh Jangkung itu memiliki kelebihan membuat hewan menjadi kebal, ya. Nah, dari kejadian tersebut akhirnya masyarakat yakin jika tulang kebolandoh ataukah kulit kebolandoh adalah jimat sakti untuk kekebalan. Tirto Kusumo kemudian membagikan lulang-lulang itu dalam ukuran kecil. Jadi kulitnya tadi, ya, dibagi-bagikan juga pada masyarakat untuk digunakan oleh penduduk Desa Landoh, termasuk dibagikan kepada Sultan Agung. Karena dari kejadian yang tadi itu membuat orang percaya bahwa lulang-lulang kebolandoh itu memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Jadi itu penjelasan dari kisah asal muasal Syekh Jangkung atau Saridin dan jimat yang bernama tulang dan lulang kebolandoh. Jadi supaya Anda tahu asal muasalnya. Semoga video ini manfaat berkah untuk Anda, menambah ilmu. Anda bisa jadi tahu siapa itu Syekh Jangkung dan asal muasal lulang kebolandoh. Semoga berkah bermanfaat. Apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Jangan lupa bantu dukung channel ini untuk mengklik lambang merah gratis subscribe, ya, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.